Pemirsa, dua kelompok organisasi kemasyarakatan terlibat bentrok di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Keributan dipicu dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota salah satu ormas terhadap anggota ormas berbeda. Bentrokan dua kelompok ormas terjadi di Jalan Assakinah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi saling serang dengan menggunakan batu dan benda tumpul sempat mewarnai bentrokan tersebut. Beruntung polisi tiba tepat waktu dan langsung melerai keributan antara dua kelompok ormas tersebut. Keributan dua kelompok ormas ini diduga dipicu adanya aksi penganiayaan yang dilakukan salah satu anggota ormas terhadap anggota ormas lainnya. Orang tua korban yang berada di lokasi mengatakan anaknya menjadi korban penganiayaan pada Senin malam. Kapan tuh Bu kejadiannya? Semalam katanya. Semalam? Iya. Jam berapa? Kurang tahu ya, 11-12. Lagi pada nongkrong atau gimana? Itu belum tahu ceritanya, maaf ya saya mau tanya. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus satu terduga pelaku penganiayaan yang berada di lokasi dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keributan antara dua kelompok ormas akhirnya mereda setelah puluhan personil polisi dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta dan Helmi Sajampati, Ais melaporkan. Sebuah mobil pickup yang bermuatan furniture untuk acara pernikahan ludes terbakar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sementara puluhan kios di Pasar Buah Pulau Payung, Kota Dumai, Riau terbakar. Sebuah mobil pickup bermuatan furniture untuk acara pernikahan ludes terbakar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Beruntung, sopir pickup selamat setelah menepikan kendaraannya di bahu jalan dan berhasil keluar dari dalam mobil sebelum api membesar. Insiden ini terjadi di Jalan Raya Burneh, Bangkalan, sekitar 100 meter dari pintu masuk Jalan Akses Suramadu yang selalu padat dengan volume kendaraan yang melintas di ruas jalan ini. Sopir mencari tempat berhenti yang tidak mengganggu kendaraan lain dan langsung keluar mobil karena melihat kobaran api sudah mulai membesar. Sejumlah petugas kepolisian yang datang ke lokasi pun hanya bisa mensterilkan titik kebakaran agar tidak didekati warga sekitar dan tidak membahayakan pengendara lain yang melintas. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Bangkalan datang ke lokasi. Insiden ini diduga akibat korsleting arus listrik pada bagian mesin kendaraan. Kebakaran sebuah pickup bermuatan furniture dari Arusbaya akan dibawa ke Trageh. Namun tiba-tiba di tengah jalan ada percikan api yang kemungkinan dari konslet aki sehingga meludeskan pickup dan muatannya. Pengemudinya ada apa? Pengemudinya alhamdulillah turun selamat. Sementara kebakaran hebat terjadi di Pasar Buah Pulau Payung di Jalan Diponegoro, Kota Dumai, Riau pada Senin malam. Api meludeskan sekitar 13 kios di pasar tersebut. Para pedagang terlihat panik karena peristiwa kebakaran terjadi saat sudah ditinggal pulang. Kobaran api yang cukup besar membuat para pedagang tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Dumai dan 1 dari Pertamina dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan 1 jam setelah kejadian. 9.45 dan api berhasil dihidupkan atau dipadamkan sekitar 10 dan 10 ya, sekitar 10 dan sekarang masih di tahap pendinginan 23 lewat. Dengan kejadian kebakaran apa ada korban atau tidak, Bang? Sementara laporan korban ini. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik, namun polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Dumai, Riau, Taufik Syahrawi, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sebuah tabung mesin uap laundry di Kelurahan Subagan, Karangasem, Bali meledak. Akibat peristiwa ini 2 karyawan menderita patah tulang, sementara 1 lainnya mengalami luka bakar. Beginilah proses evakuasi salah satu korban ledakan mesin uap laundry di Jalan Kiai Haji Samanudin, Kelurahan Subagan, Karangasem, Bali. Ledakan hebat terjadi pada Senin siang dan menyebabkan 3 karyawan menjadi korban.
Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Selain 3 korban, ledakan juga menyebabkan bangunan beserta isinya hancur. Ledakan diduga berasal dari tabung uap setrika yang mengalami kerusakan. Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polres Karangasem, sementara diduga peristiwa ledakan itu disebabkan oleh mesin boiler uap, tapi ini akan didalami oleh laboratorium forensik untuk memastikan penyebab dari ledakan tersebut. Akibat dari ledakan ini ada 3 korban dari karyawan yang sekarang ini sudah dievakuasi dan sedang dirawat di rumah sakit. Ketiga korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSU Bali Med Karangasem, Bali. Sementara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Anyus melaporkan. 2 remaja tewas usai tenggelam di sebuah embung di Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya tercebur diduga akibat terpeleset saat sedang memancing bersama teman-temannya. Beginilah proses evakuasi terhadap 2 remaja warga Dusun Kedawung, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Jenazah kedua korban ditemukan di dalam embung Abimanyu setelah proses pencarian selama hampir 1,5 jam. Diduga, keduanya terpeleset ke dalam embung sedalam hampir 4 meter saat sedang memancing bersama teman-temannya. Karena tidak dapat berenang, kedua korban tenggelam dan meninggal dunia. Alhamdulillah hari ini ketemu 2 orang dari warga desa Kedawung, desanya wilayah Pringsurat, Karanguni Pringsurat. 2 orang memancing dan yang satu terpeleset, akhirnya 2 orang kita temukan di dasar embung. Kalau alhamdulillah kendala tidak ada, tapi memang hanya akses masuk aja yang sempit. Usai diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Temanggung, jenazah kedua korban kemudian dibawa ke rumah duka. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur digemparkan penemuan seekor buaya muara dewasa yang masuk ke areal persawahan. Sementara itu diduga kelaparan ular piton dengan panjang 4 meter memangsa ayam milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga Kecamatan Bulawai Jelu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan temuan seekor buaya muara dewasa di persawahan. Sontak warga berdatangan untuk melihat dari dekat buaya tersebut, juga berupaya untuk menjirat buaya dan menariknya keluar dari sawah. Setelah berupaya sekitar 30 menit, predator itu berhasil dijirat dan ditarik keluar dari sawah. Telah ditemukan seekor buaya di sawah oleh pemilik sawahnya dan telah dievakuasi oleh pemilik sawah dan warga desa setempat. Buaya yang telah berhasil ditangkap selanjutnya oleh warga desa setempat dilepas liarkan ke habitatnya. Sementara itu, seekor ular piton atau sanca kembang dengan panjang hampir 4 meter memangsa 2 ekor ayam ternak milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim rescue damkar yang berada di lokasi berusaha mengevakuasi ular tersebut berbekal peralatan sederhana. Sekitar setengah jam kemudian, petugas berhasil menangkap ular piton meski sempat melawan. Setelah diamankan, ular piton kemudian dibawa dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.